Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini terlebih dahulu saya tampilkan dari WA sahabat-sahabat PRB atau dari komentar sahabat-sahabat PRB yang mempertanyakan tentang inovasi mobil BBM ke mobil BBG. Oke, sahabat-sahabat PRB, dan sekarang kita lanjutkan mereview yang sahabat-sahabat PRB tanyakan ya. Ini berantakan lur, dan ini ada banyak sekali bambu-bambu unik yang masih belum PRB rapikan lur, banyak. Tapi nanti suatu saat kita bikinkan suatu wadah atau tempat sehingga seperti nampak sebuah galeri mini. Dan ini dia mobil gerobak Toyota Kijang F20 yang sudah menggunakan bahan bakar gas. Sekarang kita buka dulu kapnya. Lalu saya ambil alat untuk membukanya sahabat. Dan ini dia. Lalu apa ya, kita buka di bagian RPM. Ini adalah stik bekas, seperti yang sudah berkali-kali saya bilang, ini adalah stik bekas alat semprot atau alat pertanian dari tangki semprotan buat nyemprot rumput atau hama atau apa di perkebunan sahabat. Sorry. Kita bongkar, kuncinya sudah kita ambil. Oke, tapi sebelumnya kita cek dulu, kita hidupkan dulu ya sahabat. Sabar, saya tinggikan dulu. Biar lebih jelas. Kita zoom dikit. Kita coba nyalakan saja dulu ya sahabat. Kita coba nyalakan saja dulu. Tapi sebelumnya harus kita pasang dulu regulatornya ke tabung gas melon ukuran 3 kg sahabat. Oke, kita coba starter ya, mudah-mudahan nggak susah, karena biasanya kalau lama nggak hidup, apalagi ini tadi habis kehujanan, biasanya kondisi tabung itu dingin, mesin dingin, di starter agak sulit. Tapi kita coba saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ternyata tidak susah, dan kita akan mereview ini, nanti kita buka sahabat. Ini ya, ntar kita matikan dulu kontaknya. Oke,
sudah terbukti bahwasannya gerobak bodol ini Kijang Toyota Kijang KF20 betul-betul menggunakan bahan bakar gas. Kita buka regulator, lalu kita buka yang ini lur, karena banyak yang minta review. Bentar ya. Kurang tinggi anunya lur, tiangnya lur. Ini demi sahabat-sahabat PRB, baik yang subscribe ataupun tidak subscribe nggak masalah, yang penting sedikit ilmu dari PRB insya Allah bisa bermanfaat atau berguna buat siapapun para penonton video-video PRB. Bentar sahabatku. Nah, di sini saya sudah memegang satu kunci. Wadah, ini adalah kunci 14. Itu ukurannya kunci 12 lur. Bentar, sabar. Kita cari lagi kuncinya. Nah, ini dia, ada. Ketemu kuncinya. Lalu bila perlu nanti kita buka semua berikut ini filter udaranya, dan ini kita buka dulu. Di sini pada karburatornya sama sekali tidak ada yang saya rubah lur, sama sekali tidak ada yang PRB otak-atik. Karburator masih standar seperti biasanya tanpa ada yang saya rubah. Saya hanya melepas filter udara yang sebelumnya terpasang di sini, dan sekarang saya sudah menggantinya dengan paralon yang sudah sempat kita lihat kemarin dan kita review kemarin. Dan di sini ada selang air yang saya hanya mengikatnya dengan karet sahabat. Ini kita lepas karetnya. Nah, oke. Lalu kita sekalian kita buka filternya. Biar jelas, biar paham, silahkan disimak baik-baik, dan jangan lupa dukung channel PRB dengan doa. Mudah-mudahan doa para sahabat semua menjadi berkah buat PRB. Sekalipun mungkin tidak di subscribe, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting apa yang sudah PRB peragakan nanti atau PRB tunjukkan nanti bisa bermanfaat atau berguna buat siapapun. Nah, nanti kita bawa ke dalam, ke yang bagian yang terang ya sahabat. Oke, sebelum kita bawa ke dalam, di sini inilah yang saya gunakan. Ini adalah bekas stik tangki semprot alat pertanian untuk nyemprot rumput atau pupuk atau apa segala macam buat alat pertanian. Lalu saya klem menggunakan aluminium bekas antena TV yang bulat itu lur.
lalu saya pipihkan, saya tipiskan, kemudian saya kasih lubang untuk mengunci ke sana. Di bawah karburator kan ada pengunci kaki filter udara sebelumnya. Nah, disitulah kita memasang baut di sini. Oke, sekarang kita bawa ke dalam ya, sahabat. Dan di sini karburator tidak saya utak-atik sama sekali, masih standar bawaan pabrik, tidak ada yang saya robah. Dan untuk mengkoneksikan stik tangki tadi, kalau di mobil Kijang KF20 RPM ada tali handle ada tali gas di sini. Nah, ini dia lur. Dan ketika dia bergerak, di sini ikut bergerak. Nah, ini adalah tambahan juga yang PRB buat dari kaleng atau pelat apa. Yang di sini kan ada baut nih. Lalu untuk meletakkan kaleng untuk mengoneksikan stik tangki tadi, saya pasang kaleng ini, sahabat. Nah, jadi ketika RPM kita injak, maka otomatis ini akan menekan stik tangki semprotan tadi, sehingga semakin dalam kita menginjak gas, tentu saja otomatis semakin besar gas yang masuk ke mulut karburator ini. Oke, sekarang kita review alat-alat yang sudah kita bongkar tadi, kita bawa masuk ke dalam ya, sahabat. Ini cuman seperti ini, cuman segini, nggak banyak. Ntar kita pendekkan dulu tongsisnya. Mohon bersabar, sahabat, karena mungkin tidak terlalu banyak saya edit video ini karena demi agar supaya jelas dan supaya sahabat-sahabat PRB yang bertanya bisa mengerti. Oke, sekarang kita balik ya, pakai kamera depan saja. Kita nyalakan lampu dulu, sahabat. Alhamdulillah. Oke, sahabat-sahabat PRB, sekarang kita review apa saja sih alat-alat yang harus kita gunakan untuk mengganti bahan bakar kendaraan kita dengan bahan bakar gas yang sebelumnya menggunakan bahan bakar minyak atau bensin atau pertalite. Dan perlu saya jelaskan lagi, sahabat, dengan kita menggunakan bahan bakar gas, tentu saja itu akan lebih efisien, jauh lebih irit, dan yang saya rasakan di kendaraan juga lebih enteng. Jadi sudah hampir 1 tahun ini saya menggunakan bahan bakar gas. Saya sudah tidak pernah beli bensin, lur. Alhamdulillah, berkat inovasi itulah anugerah dari kita, diberi pikiran, diberi akal oleh Sang Yang Maha Menciptakan. Maka dari situ kita bisa berpikir, tapi tentu saja kita harus dapat referensi sebelumnya, entah itu dari siapa, dari sahabat, dari kerabat, ataupun dari video-video yang ada di YouTube. Semua itu tidak menutup kemungkinan untuk kita berkreasi, untuk kita berinovasi. Yang pertama kita harus persiapkan adalah ini, lor. Ini adalah regulator biasa, ini pasti sudah tahu semua kan, biasa buat masak di dapur. Tidak harus menggunakan yang ada setelan besar kecil itu, lor. Lalu kemudian
tersambung selang, dan dari regulator ini kita sambungkan ke ini keran bekas air lur, keran bekas kamar mandi, bekas shower, yang dimana mempunyai 2 lubang output. Nah, di sini satu, di bawah satu. Ini yang bawah ini buat shower, buat kita mandi, lalu yang sini buat kita wudhu atau apa. Dan di sini juga terdapat 2 keran untuk membuka tutup air dulunya. Kalau sekarang kita pergunakan untuk membuka tutup gas LPG. Lalu kemudian di kedua selang tadi, yang satu kita sambungkan ke kedua-duanya, kita sambungkan ke tutup pengganti filter udara. Nah, di sini yang kemarin ini sudah sempat kita review juga, dan karena ada 2 selang di sini, yang satu dari keran air tadi langsung ke sini sahabat. Kemudian yang satu lagi ini yang dari setik tangki bekas alat pertanian, yang hanya saya ambil di bagian kerannya saja. Sebelumnya di setik ini, di bagian depan sini adalah pipa kuningan, tapi sudah saya buang, lalu saya ganti selang ini untuk menyambungkan ke mulut karburator ini sahabat. Nah, hanya seperti ini. 1 setik tangki, 2 bekas keran air, 3 paralon buat mengganti filter udara yang sudah sempat kita review dulu bersama-sama. Lalu kemudian ini sudah pasti untuk mengkoneksikan ke tabung gas 3 kg. Nah, ada yang bertanya masalah merek, belinya di mana. Itu nggak penting sahabat. Pokoknya intinya kita tidak harus menggunakan bekas setik tangki semprotan ini. Kita bisa menggunakan bahan-bahan yang lain seperti itu alat kompresor speed gun itu sahabat, buat niup udara, buat mencuci debu, meniup debu atau apalah. Dan jika sahabat ingin praktis lagi, ada alat yang khusus buat mengkonversikan ke BBG, dan itu harganya lumayan mahal, kurang lebih hampir 1 juta sebetulnya sahabat. Itu yang bagus. Tapi kalau yang biasa ada yang harga 150, tapi saya tidak menggunakan itu. Makanya dalam thumbnail sebelumnya yang saya buat, saya berkata bahwasanya tidak harus modal 100% tanpa modal, begitulah kira-kira. Jadi itu saya hanya menggunakan alat-alat seadanya. Tidak ada alat khusus yang saya beli di sini. Saya hanya menggunakan alat-alat seadanya, apa yang ada di rumah lur. Kan biasa di gudang-gudang di rumah-rumah sahabat mungkin ada apalah di situ yang bisa sahabat sendiri bisa berkreasi untuk membuat satu rangkaian ini. Jadi demikianlah tadi dari berbagai pertanyaan sahabat-sahabat, entah itu dalam kolom komentar, bahkan ada yang WA, ada yang telepon juga, ada yang dari Jakarta, Madura, bahkan Kalimantan. Jadi saya jelaskan, saya jawab dalam video ini sahabat. Kuncinya ini untuk mengatur RPM, tinggi rendahnya gas yang kita butuhkan. Ketika nanjak, ketika muatan berat, seperti yang saya tunjukkan tadi, ada pengkoneksi dari RPM ke handle ini. Jadi ketika gas kita injak dari dalam kabin, maka dengan otomatis ini kaleng tadi itu akan menekan ini. Semakin dalam kita menginjak gas, tentu saja gas yang keluar akan semakin banyak, sehingga mencukupi kebutuhan mesin sahabat. Oke, demikianlah tadi. Semoga dari sekian banyak pertanyaan tadi
bisa menjawab dan bisa dipahami, dan silahkan dicoba. Kita tidak harus ragu-ragu, jangan takut, karena mohon maaf kebanyakan orang parno ya. Parno artinya apa? Paranoid, terlalu takut dengan hal sesuatu. Bahkan tabung gas sendiri katanya ada yang bilang bisa meledak, bisa ini itu bullshit sahabat. Tabung gas itu tidak akan pernah meledak. Justru potensi ledakan itu ada di kebocoran, ada di gas yang keluar, uap gas yang keluar di dalam satu ruangan. Dan ketika gas itu sudah memenuhi ruangan dan di situ ada percikan api, lalu molekul gas yang sudah memenuhi ruangan tadi dengan otomatis akan tersambar api, lalu terjadilah sebuah ledakan. Dan itu bukan dari tabungnya, justru dari kebocoran tadi sahabat. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa like, subscribe, dan boleh silahkan di share jika dianggap ini bermanfaat. Siapa tahu ada sahabat, kerabat, atau saudara-saudara sahabat di sana yang mungkin belum tahu dan ingin berinovasi. Silahkan di share, mudah-mudahan bermanfaat sahabat. Dan ini nanti akan saya pasang dan akan saya lanjutkan videonya, cara memasang ini, tapi di video berikutnya. Oke sahabat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang sahabat-sahabat pertanyakan. Siap.